Shalom Youth Fire. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Aku harap teman-teman juga luar biasa dimanapun kalian berada. Yuk mari sama-sama hari ini kita mau mulai kebaktian online kita. Mari kita mau mulai kebaktian streaming. Aku ajak semuanya untuk tutup mata, siapkan hati, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar kami akan mulai kebaktian sore hari ini. Dan biarlah kiranya Engkau terus menaungi kami setiap kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami berdoa Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami butuhkan Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Come on. When the mountains fall and the seas turns around, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets down, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains. Our life in your hand. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Sing when the mountains fall and the seas turn brown. Come on. When the mountains fall and the seas turn around, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets out, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Sing your love, oh, your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty, dear. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains. Our life in your hand. You're in control. Grace overflow in us. You're more than enough for me. One more time, sing your love. Oh, your love is knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Say Jesus, Jesus, you're able to break every chains. My life in your hand. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Sing power, mercy. Power, mercy, never failing, stronger, deep.
glorious, faithful, never ending. Great is our God. Sing power, power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Say, Jesus, you're able. Jesus, you're to break every chains of life in your hand. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. One more time, sing your love. Oh, your love is powerful, it shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains of life in your hand. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflow in us. Grace overflow in us. You're more than enough for me. One more time, grace overflow. Grace overflow in us. You're more than enough for me. Oh God, I worship you. Mari sama-sama sembah Dia, katakan, I worship you, be glorified and magnify. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Kami sembah Engkau. I worship you. Be glorified, glorified and magnify. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you.
Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi dimuliakan, oh dimuliakan, ditinggikan, tinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, kuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi dimuliakan, oh dimuliakan, ditinggikan, tinggikan. Sebut namanya Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Rajaku yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Take that silent Lord, dimuliakan, ditinggikan, tinggikan. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Shalom Youth Fire, sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, biar di masa seperti ini Tuhan, kami terus Tuhan memiliki api Tuhan dengan Engkau, dan terus passion kami menyala dengan Engkau Tuhan. Tuhan, biar hari ini Tuhan, di masa-masa seperti ini Tuhan, Kau yang terus benahi setiap hati kami Tuhan, terus terangi setiap hati kami Tuhan. Biar Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, terus berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, singkirkan Tuhan semua yang jahat, semua yang buruk dari kehidupan kami Tuhan. Biar Tuhan didapati Tuhan, hidup kami berkenan Tuhan hanya di hadapan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau yang urapi bibir hamba-Mu supaya hamba-Mu hanya menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan roh wahyu, pengertian dan hikmat Tuhan, dan biar Tuhan kami dapat menangkap apa yang menjadi pesan-Mu hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Shalom Youth Fire. Hari ini kita akan belajar lagi tentang firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka di 1 Samuel 10 ayat yang ke-6. Di 1 Samuel 10 ayat yang ke-6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Saudara, di pasal ini, di ayat ini diceritakan bahwa roh Tuhan akan turun atas Saul dan Tuhan akan mengubah Saul menjadi manusia lain. Apa yang dimaksud dengan manusia lain? Saul bisa jadi raja karena dirinya berbeda dari kebanyakan orang. Sama dengan kita, orang Kristen, kalau kita menjadi orang Kristen yang sama dengan kebanyakan orang Kristen, maka kita tidak akan pernah bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara, mari kita lanjutkan di 1 Samuel 10 ayat yang ke-7. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu.
sebab Allah menyertai engkau. Saudara, ada kata-kata lakukanlah apa saja. Saudara, orang Kristen yang berbeda atau orang Kristen yang tidak pada umumnya, dia akan tahu apa yang dimaksud Tuhan dengan lakukanlah apa saja. Dia tidak akan melakukan hal yang jahat ataupun membuat Tuhan sedih. Orang Kristen lain akan mengerti apa yang dimaksud dengan lakukanlah apa saja, yaitu menyenangkan hati Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi orang Kristen, kebanyakan orang Kristen yang hanya pada umumnya yang tidak mengenal Tuhan, maka mereka akan melakukan apa saja yang jahat dan dosa di mata Tuhan. Saudara, orang Kristen lain tidak memiliki hal yang buruk di dalam hatinya. Orang Kristen lain dia tahu bahwa hatinya harus bersih di hadapan Tuhan. Contohnya ibarat seperti kita punya televisi di rumah, dan karena saluran di Indonesia itu tidak sebanyak channel yang ada di Amerika, maka TV kita di Indonesia tidak bisa menangkap siaran yang ada di Amerika. Dan pemilik TV tidak akan pernah bertanya, boleh nggak aku nonton siaran yang ada di Amerika? Karena parabola TV kita tidak akan bisa mencakup siaran yang di Amerika. Karena dia tidak punya channel yang seperti Amerika punya, maka dia tidak akan pernah bertanya, boleh nggak aku nonton siaran yang seperti di Amerika? Contoh lebih mudah lagi adalah jika kita main ke rumah teman kita atau kita datang berkunjung ke rumah orang, jika tidak ada makanan di meja makan itu, maka kita tidak akan tanya ke pemilik rumah, boleh nggak saya makan makanan itu? Tapi kalau ada makanan di situ, maka kita akan bertanya, boleh nggak saya makan makanan itu? Sebenarnya sama halnya dengan kalau kita orang Kristen lain, kita tidak menyimpan hal yang buruk di dalam, sehingga apa yang kita lakukan itu bukan sesuatu kejahatan di mata Tuhan. Tapi kalau kita menyimpan kejahatan, kita menyimpan kebusukan di dalam hati kita, maka apa yang kita perbuat dan Tuhan berkata lakukanlah apa saja, maka kita akan melakukan hal-hal yang dosa dan kita akan melakukan kejahatan di mata Tuhan. Saudara, mari kita lanjutkan lagi di 1 Samuel 10 ayat yang ke-9. Sedang ia berpaling untuk meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Saudara, sebelum Saul dirubah menjadi manusia lain dengan Tuhan, Tuhan pertama-tama mengubah hatinya menjadi lain. Tidak akan ada manusia lain sebelum ada hati kita yang menjadi lain. Dan tidak ada pengurapan yang baru kalau hati kita tidak diubah menjadi lain. Tidak ada hati yang lain kalau kita tidak mengizinkan Tuhan membongkar dan membuka apa isi hati kita yang sebenarnya. Saudara, kenapa kita perlu hati kita untuk dibongkar oleh Tuhan? Mari kita sama-sama lihat di Kisah Para Rasul 8 ayat 20 sampai 23. Kisah Para Rasul 8 ayat 20 sampai yang ke-23. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu itu dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Saudara, di kisah ini dulu Simon adalah seorang penyihir. Tapi kemudian di ayat yang di pasal sama ayat 13, Simon dibaptis dan kemudian ia percaya dengan Tuhan Yesus. Waktu itu Simon melihat bahwa Petrus dan Yohanes sedang mendoakan orang Samaria untuk menerima Roh Kudus. Dan hanya dengan tumpangan tangan Petrus dan Yohanes, orang Samaria ini dapat menerima Roh Kudus. Dan Simon ingin juga menerima karunia Roh Kudus itu. Tetapi Simon berpikir bahwa karunia tersebut bisa dibeli dengan uang. Dan di situ Petrus berkata, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Saudara, seringkali kita tidak menyadari bahwa ada di hati kita ada sesuatu yang tidak lurus, ada sesuatu yang bengkok, ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Hati yang lurus dikatakan di Kisah Para Rasul ini hati yang penuh dengan kejahatan dan seperti empedu yang pahit. Saudara, izinkan Tuhan membongkar hati kita supaya hati kita diluruskan. Saudara, ibaratnya hati kita diluruskan itu seperti kita sedang menjalani operasi hati. Tuhan sebagai dokternya dan kita sebagai pasiennya. Saudara, dimanapun ketika luka mau disembuhkan, contohnya kita jatuh kemudian mau diobati, pasti kita akan merasakan sakit ketika diberi obat, ketika kita
diberikan vitamin-vitamin dan lain-lain, itu pasti kita akan merasakan sakit. Dan sama dengan halnya kalau hati kita mau dibongkar, hati kita mau diluruskan oleh Tuhan, pasti kita akan merasakan yang namanya sakit. Tapi saudara, jangan lindungi diri kita dari kesakitan itu. Belajar untuk kita menahan kesakitan itu supaya hati kita benar dan hati kita lurus di hadapan Tuhan. Secara netral, secara manusia, kita pasti menyingkir dari yang namanya kesakitan. Contohnya, paling mudah ketika kita sedang memasak. Kita sedang memasak, kita tahu bahwa kalau minyak dipanaskan itu ada potensi untuk ciprat ke kita. Minyak itu bisa menciprat ke kita. Dan kita secara otomatis kita akan beri jarak, kita akan mundur beberapa langkah dari wajan dan kompor tersebut supaya kita tidak kena cipratan minyak itu. Dan sama halnya saudara dengan urusan hati kita, seringkali kita tidak mengizinkan Tuhan meluruskan hati kita atau membenarkan hati kita karena kita takut merasa sakit. Karena kita tidak mau diri kita merasa sakit. Tapi jika kita tidak membiarkan diri kita untuk merasakan sakit itu, maka Tuhan tidak bisa membongkar dan Tuhan tidak bisa mengerjakan isi hati kita. Saudara, kebusukan dan kejahatan di hati kita ini harus dibenarkan dan harus Tuhan pulihkan dan basuh. Supaya hati kita didapati Tuhan benar dan hati kita bersih. Dan jika perbendaharaan hati kita bersih, maka apapun yang kita lakukan, maka perbuatan kita juga akan manis buahnya. Tapi ketika kita melakukan yang jahat, ketika kita melakukan yang tidak benar, hati kita salah di hadapan Tuhan, sikap hati kita salah di hadapan Tuhan, maka akan tercermin dari perbuatan kita bahwa perbuatan kita akan bisa dikecap orang tidak manis. Dan ujung-ujungnya kita tidak jadi berkat dan jadi batu sandungan. Saudara, mari kita buka di Mazmur 51 ayat yang kelima. Saudara, di pasal ini di Mazmur 51, judul perikopnya adalah pengakuan dosa. Ini di pasal ini Daud mengakui dosanya dan Daud minta dibersihkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Dan di ayat kelima dikatakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Saudara, kebusukan atau kejahatan yang kita simpan dalam hati itu seperti bom waktu. Hanya tunggu waktu dan itu akan suatu ketika akan boom, meledak. Dan ketika itu meledak, maka semua orang di sekitar kita dan bahkan Tuhan tidak akan melihat itu tuh baik. Semua orang di sekitar kita akan mengecapnya itu buruk dan kita sekali lagi jadi batu sandungan untuk orang-orang. Dan jika kita membiarkan kebusukan itu terus berlarut-larut dan berlama-lama tinggal dalam hati kita, maka itu akan mengotori seluruh hati. Ada di firman dikatakan, sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan. Saudara, satu kebusukan kecil, satu ketidakjujuran, satu dosa kecil aja yang kita simpan dan kita tidak beresi dengan Tuhan, maka itu akan mengotori seluruh hati kita. Dan itu akan berujungnya akan menyakiti banyak orang dan menyakiti hati Tuhan. Saudara, Daud butuh Nabi Nathan untuk menyadarkan bahwa dirinya salah. Ketika Daud melakukan dosa pertama kali berzina dengan Batsheba, dia tidak sadar bahwa dirinya salah. Bahkan sampai dia membunuh Uria pun dia tidak merasa dirinya salah. Tapi ketika Nabi Nathan datang dan menyampaikan pesan Tuhan kepada Daud, kemudian Daud sadar bahwa dirinya sudah salah di hadapan Tuhan dan dia perlu bertobat. Saudara, bersyukur kalau kita masih diberi pemimpin, kita masih beri orang-orang sekitar yang masih mau menegur kita, yang kita masih mau memberitahu kita mana yang salah dan mana yang benar. Karena sejujurnya kita butuh orang-orang, kita butuh orang sekitar untuk memberitahu kita. Kadang kita nggak kerasa, saudara, kita salah atau tidak. Tapi orang-orang yang melihat perbuatan kita, orang-orang sekitar kita, pemimpin kita, ketua MK kita, orang tua kita bisa melihat bahwa itu apakah perbuatan kita itu buahnya manis atau tidak. Kemudian saudara, di Mazmur 51 ayat ke-9 dikatakan, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju. Saudara, kata-kata basuhlah aku di bahasa Ibrani itu pengertiannya seperti wanita yang sedang mencuci baju di kali. Saudara, zaman dahulu baju itu bahannya tuh kasar sekali dan ketika debu menempel itu sangat susah dihilangkan. Kalau hanya pakai tangan, dikucek pakai tangan, maka tangan kita akan iritasi dan akhirnya capek. Tapi sementara baju itu masih tetap kotor. Baju itu masih tetap kotor dan akhirnya ujungnya hanya tangan kita yang capek tapi tidak ada hasilnya.
Maka perempuan-perempuan kalau mencuci baju, mereka datang ke kali, mereka basuh bajunya dengan air, kemudian ada batu-batu besar di kali, dan kemudian mereka memukulkan baju itu dan bajunya dibanting ke batu itu supaya semua kotorannya hilang dari baju itu. Saudara, sama dengan hati kita, relakah kita hati kita untuk dibanting, bahkan dipukul sangat keras sampai bersih dan tuntas oleh Tuhan? Saudara, memang tentang hati selalu tidak mudah. Semua yang berurusan tentang hati itu selalu tidak mudah dan pasti akan sakit jika ada sesuatu yang harus dibenarkan ataupun harus ada sesuatu yang salah. Ibaratnya seperti kalau kita jatuh ke seleo, otot kita tidak pada tempatnya, otot kita geser dan kita harus dipijat. Ketika dipijat itu dan itu sakitnya luar biasa. Saya pernah mengalami lagi nari, saudara, kemudian jatuh ke seleo, kaki saya ke seleo, kemudian itu saya diamkan hanya 1 hari atau 2 hari. Tapi begitu dipijat, dibenarkan, itu sakitnya luar biasa. Saudara, ibaratnya kalau kita semakin lama menimbun, semakin lama kita menyimpan dosa, kita menyimpan kebusukan kita, maka akan semakin sakit ketika itu dibenarkan oleh Tuhan. Tapi kalau hari ini Tuhan bukakan, kalau hari ini Tuhan bilang, mari saudari, kita relakah kita untuk dibanting, dipukul ke batu itu, sampai kita bersih dan tuntas. Saudara, pembantingan selalu tidak enak, namanya dibanting itu pasti hancur. Seperti ibarat satu gelas kaca dibanting dan pasti hancur. Tapi di Mazmur 51, kalau nggak salah ayat yang ke-19 dikatakan, Tuhan tidak pernah memandang hina hati yang hancur. Justru ketika hati kita hancur, kita dibanting, kita dibenarkan, justru ada hati yang baru yang Tuhan mau beri ke hidup kita. Ketika itu hancur seperti bejana, hidup kita hancur di hadapan Tuhan, justru itu momen di mana kita bisa sangat dekat dengan Tuhan. Saudara, memang sakit prosesnya, tapi kalau kita berkata, Tuhan, aku hari ini mau dibanting dan aku mau dibenahi supaya hidupku benar dan bersih di hadapan-Mu, maka ada hati yang baru akan Tuhan kasih dalam hidup kita. Saudara, dalam proses pembantingan, dalam proses pembongkaran hati, belajar untuk jujur dan terbuka kepada Tuhan. Be honest and open to Him. Saudara, dengan kita jujur, dengan kita terbuka di hadapan Tuhan, maka itu akan mempercepat proses pembongkaran hati itu. Kalau kita menutupi, kalau kita masih membela diri kita berkata, Tuhan, aku salah, tapi aku gini, tetap kita masih membela diri kita, maka itu akan semakin lambat prosesnya dan akan semakin lama. Saudara, saya ingat dulu waktu saya kecil, saya sering ditegur karena dulu saya kalau kecil ngomongnya suka sembarangan. Sampai sekarang pun saya masih belajar. Dan ketika masih suka sembarangan, saya ditegur dan selalu reaksi saya adalah saya membela diri. Saya membela diri ngomong, enggak Ci, kan dulu dipanggil sama pemimpin, enggak Ci, enggak gitu, itu orangnya Ci salah dengar dan lain-lain. Saya suka membela diri. Dan itu ternyata memperlambat proses saya, sehingga sampai sekarang saya masih diproses tentang hal itu, tentang perkataan dan lain-lain. Mungkin kalau dulu saya waktu kecil saya bisa menerima dan saya mau saya ditegur, mungkin hari ini prosesnya bahkan sudah selesai, sudah bisa lebih baik. Saudara, semakin kita membela diri kita, semakin kita menutupi diri kita dari kesalahan, maka akan semakin lama dan semakin lama prosesnya. Belajar jujur dan terbuka di hadapan Tuhan, karena Tuhan suka ketika kita jujur dan kita terbuka di hadapan Tuhan. Saudara, akhir-akhir ini saya baru mengalami yang namanya hatinya dibanting, dipukul, dan dihancurkan oleh Tuhan. Saudara, itu seperti yang tadi Daud katakan, Daud sudah bergumul dengan dosa. Dosa itu bukan kita hari ini tahu dosa kemudian kita langsung lakukan, tapi itu seperti sesuatu yang kita timbun, kebusukan itu seperti sesuatu yang kita timbun, kita sudah lakukan berlarut-larut sampai kita tidak sadar kapan kita berbuat dosa itu. Dan saudara, itu hanya dimulai dengan ketidakjujuran ketika saya masih masa sekolah. Ketika saya masih masa sekolah, sering tidak jujur, nggak mengerjakan ulangan, sering kerja sama teman, dan kemudian saya juga berbagai cara saya nyontek atau gimana. Dan itu saya tidak sadar bahwa dosa kecil itu yang saya lakukan ketika saya masih sekolah terbawa sampai sekarang. Dan sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu Tuhan bukakan semua dan saya berkata, Tuhan, hatiku kok jahat sekali. Dan di situ saya ambil waktu sendiri, saya banyak baca Alkitab, saya banyak berdoa, saya banyak menyendiri dengan Tuhan. Dan Tuhan bukakan bahwa sebenarnya hati saya ini sangat gelap dan sangat jahat.
Saudara, ketika hati kita gelap dan hati kita jahat, kita butuh terang Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau terang Tuhan itu masuk, maka selamanya hati kita akan terus gelap dan terus jahat dan busuk. Itu hanya menunggu waktu untuk hati yang busuk itu meledak, dan akhirnya kita hancur dan orang-orang akan merasakan semua kepahitan itu. Tapi kalau hari ini Tuhan bukakan kepada saudara, kalau hari ini saya pun sedang mengalami masa didikan Tuhan, dan hari ini saya sangat bersyukur masih ada orang-orang, masih ada pemimpin saya, masih ada teman-teman saya, masih ada orang tua saya yang masih membimbing, menegur. Dan pada awalnya saudara, saya tidak tahu kenapa Tuhan mengizinkan semua itu terjadi. Pada awalnya saya merasa, Tuhan kok kesannya diam, tidak bertindak apa-apa. Saya berdoa, saya terus bertobat juga, tapi saya merasa kok doa-doa saya justru tidak didengar Tuhan, dan kesannya Tuhan itu diam. Kemudian saya tanpa sadari, saya lagi buka Instagram hari itu, dan saya lihat postingan story Cik Sasa, dan itu sedang main lagu Ku di Tanganmu dan Ku di Hatimu, dan ada kata-kata. Dan ada kata-kata yang sangat mengena di hati saya, yaitu mungkin kesannya hari ini Tuhan diam, tapi sebenarnya Dia mendengar doamu. Saudara, saya nangis dan saya nggak tahan, dan itu seperti jawaban Tuhan dalam hidup saya. Saudara, berhenti berkata, aku nggak bisa dengar suara Tuhan, aku nggak bisa dengar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupku, jadi aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Saudara, Tuhan bisa berbicara lewat banyak hal. Contohnya seperti saya, Tuhan berbicara lewat Instastory, Instagram. Bahkan ada orang-orang yang Tuhan berbicara lewat film, ada orang-orang yang Tuhan berbicara lewat musik. Saudara, buka telinga, buka hati kita lebar-lebar untuk mendengar apa yang menjadi suara Tuhan, dan maka engkau akan mengerti apa yang harus dilakukan. Saudara, biar di masa-masa seperti ini, biar terus Tuhan koreksi hati kita, karena sejujurnya sikap hatilah yang nanti akan dihadapkan ke Tuhan pada akhir nanti. Tuhan tidak akan menuntut kita terlalu banyak, tapi yang penting sikap hati kita ini benar di hadapan Tuhan. Mari saudara, kalau hari ini Tuhan bukakan kebusukan, kejahatan di hidup kita seperti yang Tuhan sedang lakukan ke hidup saya, mari kita rela untuk dibanting, dipukul. Meskipun hancur, meskipun rasanya sakit, nggak enak, tapi saya percaya Tuhan melakukan itu atas dasar cinta kepada kita. Tuhan tidak mau melihat kita terhilang, Tuhan tidak mau melihat kita terlalu jauh melenceng, maka Tuhan tarik kita meskipun sakit, tapi itu yang terbaik untuk hidup kita. Saudara, ada lagu lama dan liriknya berkata, lembutkan hatiku dan hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Saudara, biar lagu ini menjadi doa kita, biar Tuhan yang terus hancurkan dan terus Tuhan lembutkan hati dan jiwa kita, supaya kita dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan.
jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Lembutkan hatiku, lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Sekali lagi, lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah aku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Lembutkan hatiku, lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Sampai hati Yesus, sampai hati Yesus dalam hidupku. Sampai hati Yesus, sampai hati Yesus dalam hidupku. Sampai hati Yesus dalam hidupku. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini, buat pesan-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, biar Tuhan kami rela dibanting, kami rela dihancurkan Tuhan, supaya kami dapatkan hati yang baru yang dari Engkau Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang bongkar hidup kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, hari ini kami mau belajar jujur dan terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur jika Engkau masih tegur kami, jika Engkau masih koreksi hati kami. Biar Tuhan proses ini Tuhan, kami akan bisa melalui Tuhan, dan kita akan bisa menang Tuhan melewati proses ini. Tuhan, biar semua kebusukan hari ini, semua dosa-dosa apapun yang kami sudah sembunyikan dari lama Tuhan, biar hari ini Tuhan Kau yang bersihkan, basuh kami Tuhan. Banting hidup kami Tuhan, supaya kami menjadi baru, dan kami Tuhan punya hati yang baru Tuhan, supaya kami dapat melakukan dan kami dapat hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar terus Tuhan, apapun yang kami lakukan, kami senantiasa menyenangkan hati-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.